Bismillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat, dan semua pengikut beliau hingga akhir zaman. Dalam video kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sering menimbulkan pertanyaan di kalangan umat Islam, yaitu mengenai status Ahlul Bait, keluarga Nabi Muhammad SAW. Apakah mereka maksum, yakni terbebas dari dosa seperti para nabi? Dan apakah mereka memiliki kemampuan untuk memberikan syafaat kepada umat Islam agar bisa masuk surga? Ahlul Bait adalah keluarga dekat Nabi Muhammad SAW yang sangat dihormati dalam Islam. Siapa saja yang termasuk dalam Ahlul Bait ini? Ahlul Bait terdiri dari Sayyidah Fatimah, putri Nabi Muhammad SAW, suaminya Ali bin Abi Thalib, serta kedua putranya, Hasan dan Hussein, dan keturunan mereka. Mereka disebutkan secara khusus dalam Al-Quran sebagai keluarga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak sucikan dan muliakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat ke-33. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai Ahlul Bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Namun, perlu kita pahami bahwa meskipun Ahlul Bait dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tidak berarti mereka memiliki sifat kemaksuman atau terbebas dari dosa, seperti para nabi. Kehormatan yang diberikan kepada mereka adalah karena kedekatan mereka dengan Nabi Muhammad SAW dan pengabdian mereka kepada agama Islam. Kemaksuman atau terhindarnya seseorang dari dosa adalah sifat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus kepada para nabi dan rasul. Hal ini dimaksudkan agar mereka tidak melakukan kesalahan dalam menyampaikan risalah Allah kepada umat manusia. Para nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa, sehingga apa yang mereka sampaikan dan contohkan selalu sesuai dengan wahyu yang mereka terima. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, dan tidaklah mungkin bagi seorang nabi untuk berbuat curang. Ini menunjukkan bahwa para nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kesalahan dan dosa. Nabi Muhammad SAW adalah manusia terakhir yang memiliki sifat kemaksuman ini. Beliau dijaga dari segala bentuk dosa dan kesalahan, sehingga ajaran yang beliau sampaikan benar-benar murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, bagaimana dengan Ahlul Bait? Meskipun mereka memiliki kedudukan yang tinggi dan dimuliakan, Ahlul Bait tidak memiliki sifat kemaksuman seperti para nabi. Mereka tetap manusia biasa yang bisa berbuat dosa dan kesalahan, seperti manusia lainnya. Namun, keutamaan mereka adalah bahwa mereka dekat dengan Nabi Muhammad SAW dan selalu berusaha menjalankan ajaran Islam dengan baik. Mereka diajarkan untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Setiap anak Adam pasti berbuat kesalahan, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah yang bertaubat." Hadis ini menjelaskan bahwa semua manusia, termasuk Ahlul Bait, berpotensi melakukan kesalahan. Namun yang terbaik di antara mereka adalah yang senantiasa bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian orang beranggapan bahwa Ahlul Bait memiliki kemampuan untuk memberikan syafaat atau pertolongan kepada orang lain agar mereka bisa masuk surga. Namun, pandangan ini tidak sepenuhnya sesuai dengan ajaran Islam. Syafaat adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya Dia yang bisa memberikan izin kepada siapa yang berhak memberikan syafaat pada hari kiamat. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan sangat jelas, "Katakanlah, hanya kepunyaan Allah syafaat itu semuanya, miliknya kerajaan langit dan bumi. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan." Ayat ini menegaskan bahwa syafaat hanya berada di bawah kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW memang memiliki hak untuk memberikan syafaat kepada umatnya pada hari kiamat. Namun itu pun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Syafaatku adalah untuk umatku yang melakukan dosa besar." Namun, syafaat Nabi Muhammad SAW ini hanya akan diberikan kepada orang-orang yang beriman dan berusaha menjalankan ajaran Islam. Bahkan syafaat beliau pun tidak bisa diberikan tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun termasuk Ahlul Bait yang memiliki kuasa mutlak untuk memberikan syafaat
tanpa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberkahan, rezeki, dan kekayaan dalam Islam tidak bergantung pada seseorang yang memberikan atau menjanjikannya. Semua rezeki adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang menentukan siapa yang diberikan rezeki dengan luas dan siapa yang diberi sedikit sebagai ujian dan cobaan bagi hambanya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan." Keberkahan datang melalui amal kebaikan, seperti syalat, zakat, sedekah, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada manusia yang bisa menjamin kekayaan atau keberkahan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jika ada seseorang yang mengklaim mampu memberikan keberkahan materi atau kekayaan, kita harus berhati-hati, karena hal ini tidak sesuai dengan ajaran Islam yang benar. Islam sangat menekankan larangan syirik, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya dalam bentuk apapun. Meyakini bahwa seseorang, meskipun dari keturunan Ahlul Bait atau Habib, memiliki kuasa untuk memberikan kekayaan, syafaat, atau keberkahan tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Nabi Muhammad SAW sangat menekankan bahaya syirik dalam sabda beliau. Barang siapa meninggal dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia akan masuk neraka. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati agar tidak terjerumus dalam keyakinan yang menyimpang, yang bisa membawa kita kepada perbuatan syirik. Sebagai umat Islam, kita harus selalu merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dalam segala hal, termasuk dalam memahami konsep syafaat, keberkahan, dan rezeki. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah harus ditinggalkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah." Meskipun Ahlul Bait dan Habib memiliki kedudukan yang mulia karena hubungan mereka dengan Nabi Muhammad SAW, mereka tetap manusia biasa yang tidak memiliki kekuasaan mutlak untuk memberikan syafaat, keberkahan, atau kekayaan. Segala bentuk syafaat, keberkahan, dan rezeki datang hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebagai umat Islam harus selalu merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah untuk mendapatkan pemahaman yang benar. Penjelasan di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa meskipun Ahlul Bait memiliki kedudukan yang mulia dalam Islam, mereka tidaklah maksum seperti para nabi. Mereka tetap manusia yang bisa berbuat dosa. Namun yang membedakan mereka adalah usaha mereka dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan ajaran Islam. Kemuliaan Ahlul Bait bukan berarti mereka terbebas dari dosa, melainkan karena hubungan mereka dengan Nabi Muhammad SAW dan peran mereka dalam menyebarkan ajaran Islam. Begitu juga dengan syafaat. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kuasa penuh atas siapa yang bisa memberikan syafaat. Nabi Muhammad SAW memang memiliki hak untuk memberikan syafaat kepada umatnya, namun tetap berdasarkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika Anda merasa mendapatkan manfaat dari penjelasan ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe. Dengan berlangganan di Menuju Cahaya TV, Anda akan mendapatkan video-video lainnya yang memberikan inspirasi dan wawasan Islami yang dapat memperkuat iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.